Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Barisono, yang terhormat Ibu Andriani Tri Asmaranti SPG MPG selaku narasumber, yang terhormat ibu-ibu wali murid yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, ketiga acara inti yaitu parenting yang akan disampaikan oleh Ibu Andriani Tri Asmaranti dengan judul Pola Asuh Orang Tua dalam Membentuk Kepribadian Anak. Yang keempat tanya jawab. Yang kelima penutup doa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Mimin. Kepada beliaunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi semua. Yang terhormat Ibu Andriani sebagai narasumber, yang terhormat Ibu Guru TK Dharma Wanita Barisono, Bu Kristiana sama Bu Santi, dan Ibu Bapak wali murid TK Dharma Wanita yang berbahagia. Alhamdulillah, kemarin bisa semua sama ya? Iya, sama Bu Santi malam itu. Dalam kesempatan ini yang berbahagia, saya menyampaikan terima kasih dan mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu di gedung TK Dharma Wanita yang meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan parenting yang nanti dalam materinya itu yaitu pola asuh orang tua dalam membentuk kepribadian anak. Nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Andriani. Ini bisa tahu bagaimana pola asuh atau mendampingi anak belajar. Itu disampaikan. Itu tidak banyak kata. Semoga acaranya nanti lancar sampai selesai. Sambutan dari saya, tidak ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Andriani Tri Asmaranti. Kepada beliaunya dipersilakan. Mohon izin, saya boleh buka masker? Boleh ya? Karena nanti mungkin kalau ibu-ibu di sini sebenarnya sudah
melihat, cuman karena saya sekarang pakai masker lupa gitu ya. Jadi saya mohon izin untuk membuka masker. Nah, ini saya. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua diberikan keridhaan Allah untuk acara parenting ini sehingga nanti ada manfaat bagi kita semua dalam mengasuh anak-anak kita, gitu ya. Sebelum ini saya mau memperkenalkan diri dulu. Mungkin yang di sini pernah bertemu saya? Belum? Rumahnya semuanya balik sama? Iya. Saya sebenarnya sering kali itu belanja di ini loh, di toko masakan itu tuh yang jualan sayur, yang bakso atau yang sebelah itu Mbak Yu ya. Saya sering ke situ sih kalau misalnya kepepet gitu ya. Kebetulan karena saya rumahnya dekat, saya rumahnya Kacangan, depannya Salam Arya, SD Kacangan itu depan juga agak ke timur sedikit. Mungkin kalau lewat boleh mengarah gitu ya. Oke. Luar biasa TK dan Wanita Desa Walisono kali ini mengadakan acara parenting. Itu adalah program yang luar biasa bagus karena tujuan dari pendidikan itu tidak hanya berasal dari sekolah ya. Jadi di sekolah itu cuma berapa jam? 2 jam maksimal kali ya kalau anak PAUD-nya. Nah, supaya tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah itu bisa berjalan dengan lancar, itu perlu ada kerjasama dengan orang tua. Nah, kerjasama orang tua ini programnya yang parenting itu luar biasa. Jadi penjaringan sudah pas memasukkan putra putri penjaringan di sini, dititipkan di sini. Insya Allah bukan sama Bu Santi. Kebetulan saya Bu Kristiana karena sangat hafal karena beliaunya itu dulu Sabtu Minggu itu sama saya. Jadi sebenarnya beliau itu tentang materi anak usia dini sudah luar biasa karena nilainya alhamdulillah bagus-bagus ya. Sekali lagi disusul oleh Bu Santi mungkin ya. Gitu ya. Karena kebetulan beliaunya mahasiswa saya di UT gitu ya. Nah, hari ini ketika saya berdiri di sini bukan berarti saya itu lebih pintar, bukan. Kita sifatnya sharing gitu ya. Kebetulan saya itu dapat ilmu tentang anak usia dini itu lebih dulu. Walaupun sebenarnya penjaringan juga pada saat sudah punya anak itu pasti dapat ilmu dari lingkungan sekitar, dari alam itu tuh sebenarnya anak seperti apa gitu ya. Nah, oke. Di sini tadi saya udah makan diri belum? Namanya kan tadi udah disebut-sebut ya. Saya namanya yang lengkap ya Abdul. Nama saya Andriani Tiasmaranti, itu dari lahir dan bapak. Kemudian di perjalanannya saya dapat tambahan Andriani Tiasmaranti SPC SWD MPD gitu ya. Karena saya berusaha untuk selalu melabur ilmi supaya paling enggak saya nanti itu tuh bisa punya modal amal dengan berbagi ilmu. Karena kalau saya berbagi duit sama kayaknya ya Bu ya. Tentang duit itu sebenarnya salam sinawang gitu ya. Makanya saya diizinkan untuk berbagi secara ilmu gitu ya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa saya mohon maaf duduk ya, karena dengan duduk saya jadi nggak enak kalau berdiri. Gitu ya. Tapi semua sudah bisa melihat saya kan? Udah ya. Segede ini nggak mungkin nggak lihat. Gitu ya. Tadi disebutkan bahwa hari ini kita akan sharing tentang pola asuh orang tua dalam membentuk kepribadian anak.
kalau saya pengen tahu statement penjenengan di benak penjenengan itu mendengar pola asuh itu sempat terlintas apa? Monggo. Jadi bukan saya aja yang ngomong kan. Penjenengan coba apa? Pola asuh itu apa? Pola asuh itu adalah cara orang tua dalam mendidik anak. Perso lah sih penjenengan ya. Tapi agak lupa gimana gitu. Jadi pola asuh itu adalah cara orang tua dalam mendidik anak. Ya. Nah itu namanya pola asuh. Kemudian ternyata pola asuh itu bisa berpengaruh pada kepribadian. Apa sih yang namanya kepribadian? Satu dengan kayak saya ya. Kalau saya itu penjenengan melihat saya itu tuh orangnya adalah orang yang lemah lembut sama lawan jenis itu ya. Dia baca saya, Bunda aku pusingnya kok, pokoknya pusing. Terus aku ngerti, kamu jatuh cinta loh. Kayak gitu kan? Iya bun, aku bun kan gitu. Ini loh, boleh punya teman dekat boleh, tapi jangan berkomitmen. Artinya dia jangan berjanji pada perempuan itu bahwa aku suka, jangan. Dan dia masih ragu dan nanti perjalanan waktu kuliah ketemu orang lain, terus ini ditinggalkan kan kasihan, ya kan? Tapi saya perempuan kan gitu. Jadi anak saya itu di sini, anak saya itu terbuka loh. Karena saya berusaha selalu ngajak ngomong tentang hal apa saja. Ya, sejak kecil. Walaupun saya keren juga loh Bu, jangan dikira orang itu nggak boleh. Boleh keren, namanya tegas. Tapi tidak boleh marah. Yang bisa nggak? Tegas dengan suara kencang boleh, tapi tidak marah. Demokratis itu tidak saya larang untuk tegas loh, tidak saya larang untuk otoriter, tapi dengan komunikasi Bu. Apalagi kalau anak usia dini itu lucu-lucu kan, lucu-lucu. Apa ya yang lucu itu kayak contohnya gini deh. Ayo nanti loh, kalau nggak makan nggak diajak main lagi loh, kan gitu kan. Kemudian dia betul-betul malas makan. Terus saat kita pergi, nah kamu nggak ikut. Itu yang dilakukan secara komitmen. Sehingga ketika saya membuat perjanjian, itu tuh harus dilakukan. Jika tidak dilakukan ada hukuman. Jika dilakukan dia dapat hadiah. Ojo dihukum toh. Nggak salah juga, hukum juga. Tapi pada saat dia berprestasi, kita menengahi jangan. Dan ujian atau hadiah itu tidak harus berupa barang, tetapi terima kasih ya Allah, putrane Bunda luar biasa. Itu tuh sudah bagian usaha ini sudah luar biasa. Jangan terbiasa dengan barang, ya, jangan terbiasa dengan barang. Itu cara menegakkan disiplin. Ya, jadi kita harus menegakkan disiplin, bukan berarti tidak boleh semuanya, bukan berarti semuanya dilarang. Ya, nah kemudian kita selalu terlibat dalam aktivitas hari-hari anak. Misal, penjenengan kan rumahnya diberantakin, kita udah cuapek toh, kalau ini arisan, cuapek foto-foto maksudnya. Selfie atau apa namanya kalau bersama-sama itu namanya apa? Wifi ya? Apa tuh? Bersama-sama itu loh. Foto bersama-sama itu namanya apa? Nah kan kalau selfie sendirian, kalau bareng selfie berjamaah. Gitu ya. Udah cuapek itu sampai rumahnya berantakan. Penjenengan hanya meminta, ayo diberesin, diberesin kan
menyiapkan tempatnya, kemudian mengajak dia, ayo gimana rumahnya ini bersih, bareng-bareng yuk memasukkan mainan satu-satu gitu. Walaupun menyenangkan luar biasa capek, tetapi itu perlu dilakukan karena kalau kita terlibat, anak itu merasa mempunyai seseorang yang mendukung dia. Ya, selain panjenengan memberikan contoh yang baik pada anak, karena anak usia dini itu menjadi terbentuk kepribadian, salah satunya adalah contoh. Makanya saya tadi bilang, kalau panjenengan bercermin, panjenengan pasti akan melihat putrane panjenengan ada di cermin itu. Jadi kita nyuruh sholat, kita nggak sholat, nggak akan jalan, Bu. Nggak akan. Nggak sholat. Aku kosek. Ibunya kosek. Sinetronnya berubah, gitu. Ya, dia nggak akan manut, jangan beraktivitas gitu ya. Nah, selain itu dia mudah frustasi. Kalau panjenengan tidak menjawabnya, dia pasti lebih rewel gitu ya. Minta sesuatu tidak turuti, dia sampai namanya tantrum ya. Tantrum itu bagaimana? Menangis berguling-guling. Kalau panjenengan menghadapi seperti itu, menurut panjenengan bagaimana? Diapain? Misalnya di toko, dia minta sesuatu, panjenengan nggak bawa duit. Diapain dia pada saat dia guling-guling nangis? Diapain? Ayo terus terang sama saya, diapain? Ditokles saja. Ditokles di situ. Disawangi uang mau jenengan. Itu betul itu. Jangan sampai dicewoli, jangan sampai dipukuli. Itu betul, karena ketika panjenengan paham ya, dia tidak akan berani gitu kan. Ditinggal, panjenengan harus tutup muka dengan tebal supaya dilihat orang kan mesti gini. Ya Allah, cikine kalau anak. Oh iya kan? Kadang kan nggak ngerti kondisi kita nggak akan cetel, tapi karena kita nggak bawa duit kok, gitu kan? Nah, dia nggak paham, komentar aja gitu ya. Daripada panjenengan sibuk ngurusin orang itu, tinggal aja nanti di rumah. Ini Bu ya, jangan hanya ditinggal toh. Ya terus ditumpaki motor. Terus digawa mulai. Setelah digawa mulai, dikasih minum dan sebagainya. Setelah dia reda, diajak ngomong. Jangan tidak ada tindak lanjut, tidak ada sambungan. Jadi harus diajak ngomong. Dek, tadi kenapa ibu, mama, bunda, bapak, ayah tidak mewujudkan apa yang kamu minta? Karena nggak bawa uang. Kalau beli sesuatu harus pakai uang, kalau nggak pakai uang nggak boleh. Harus diberikan ya. Jangan sampai tinggal per. Nah dia nanti ini frustasi, semakin frustasi kan. Waktu dia malah nanti jauh dari panjenengan, kemudian cari kesenangan yang lain, tidak rasa di rumah itu loh. Dewasanya nanti, kalau masih anak-anak masih aneh, karena kebutuhan anak-anak dan kebutuhan dewasa itu sudah berbeda, ya. Sehingga panjenengan harus ada tindak lanjut dari apa yang dilakukan tadi. Saya orang yang seakan-akan bisa memahami panjenengan gitu loh. Uniknya itu, dia belum tahu apa-apa, tapi dia bisa menjadi sesuatu. Ya, nah, kemudian sifatnya itu spontan. Nah, itu tahu terkadang yang membuat panjenengan marah, sifatnya spontan. Spontannya bagaimana? Misalnya ada tamu, orang-orang nyukup-nyukup, minum, ada minumnya tamu. Nah, itu spontan, itu wajar, tidak perlu dimarahi. Cobalah anak sedini yang mana tidak begitu. Kalau ada tamu mesti berulah dia, unjuk-unjuknya apa, naik apa, anu gitu ya. Nah itu wajar. Nah kenapa ini saya kasihkan ke panjenengan? Maksud saya begini, pada saat putranya panjenengan pada posisi seperti itu, panjenengan itu bisa menanganinya dengan tidak. Sip, berarti sudah diingat ya.
Nah, kemudian dia selain itu dia itu bersifat aktif dan energik. Dia tidak akan kehabisan energi walaupun tidak tidur, siang malam tidak tidur, tidak jenengan ajak tidur, pasti dia juga nggak akan ngantuk. Kalau dia punya aktivitas, akan mendapatkan anak-anak yang berbadan utuh, tidak retak. Banyak tuh ya. Ya itu tadi kayak misalnya kenapa ada kelainan seksual ya, misalnya orang wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki, kan sekarang lagi marak ya LGBT gitu loh. Itu tuh sebenarnya pada saat di waktu kecil dia itu mempunyai trauma-trauma yang menyebabkan terbentuknya kepribadian itu tidak utuh. Entah traumanya karena orang tuanya atau lingkungan sekitarnya, tanpa kita sadari ternyata itu membuat anak menjadi terluka, sehingga pada saat dewasa dia akan memunculkan perilaku yang menyimpang. Dapat nilai berapa nanti ya? Begitu dari saya ngobrol terus kan tidak enak. Nah, saya pengen penjenengan sharing atau bertanya atau apa saja boleh. Jadi saya nanti minta HP saya boleh, misalnya punya putra yang bermasalah konsul dengan saya boleh, nggak bayar, betul. Tenang aja. Kalau psikolog kan per jam berapa gitu ya? Saya nggak apa-apa, boleh gitu ya. Oke, itu dari saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kebenaran ada pada Tuhan. Saya hanya manusia biasa yang selalu punya kekurangan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertanya pada Ibu Andriani Trias Marangi. Monggo siapa yang bertanya? Nanti dapat permen mendung. Pengelola emosi. Ibunya. Oke. Oke, ini Bu ya. Saya juga sama sih sebenarnya, kan tadi saya bilang rapor saya keras ya. Cuman saya itu menumbuhkan kesadaran pada diri saya. Menumbuhkan kesadaran pada diri saya bahwa nanti kalau saya tua, terus anak saya itu jemil gitu ya, saya minta nolong sekali gitu loh ya. Jadi saya tumbuhkan kesadaran pada diri saya dulu, saya nggak enak diperlakukan kayak gitu, itu nggak enak deh. Sehingga pada saat saya mau marah, saya tuh pergi dulu, saya tulung sama ayahnya punya, saya tulung ya kan sama dia. Saya tak apalah membela wudhu atau bernyanyi-nyanyi atau apa gitu, pokoknya yang ini membuat saya itu reda gitu loh. Karena saya berpikiran bahwa marah itu tuh keuntungannya apa, kerugiannya apa, itu saya timbang Bu. Keuntungannya misalnya 5, kerugiannya 80. Lah kenapa saya lakukan kan gitu kan? Nah, itu membuat saya memunculkan jadi anak-anakku dewe kan. Nanti kalau misalnya dia sampai sakit, saya juga yang sorot gitu ya. Kalau saya sakit, dia juga sorot kan, nggak ada yang ini gitu ya. Kemudian tulangnya nanti kalau dia tetap seperti itu, karakternya seperti itu, betapa nolong suami saya itu tadi. Sehingga saya berpikiran bahwa saya memang harus berubah. Saya yang berubah gitu, bukan anaknya, bukan suami saya, bukan. Saya harus berubah. Jadi punya kesadaran itu Bu. Nah, caranya penjenengan sendiri bisa menolong. Kalau saya kan suka nyanyi, jadi saya buka YouTube karaoke. Was, nyanyi saya, nyanyi bola, nyanyi lagu rock, apa-apa gitu ya. Nah, lagu campur sari gitu, aku nyanyi saya nggak bisa. Jadi saya nyari itu, kemudian pasti reda kok Bu.
pasti setelah itu kita relax kok ya, baru kita ajak ngomong dia bagaimana. Takut. Nah itu tuh pertanyaan yang bagus ya. Jadi sakjane kalau penjenengan analisis takutnya anak itu karena apa? Karena penjenengan loh. Sekarang ya anak saya ya karena saya gitu ya. Sekarang gini, bayi lahir itu tuh bisa apa? Siapa yang nulisin? Kita kan, orang tua kan. Nah, sekarang coba analisis Bu, penjenengan melatih dia seperti apa? Putranya penjenengan berapa? Satu-satunya. Menurut sekarang kan semoga bertambah. Jadi aku. Nah, Ditambah, Bu. jadi ketika satu penjenengan itu kan mempunyai kekhawatiran yang berlebihan. Iya toh. Nah, itu yang menyebabkan apa? Vibrasi itu apa sebenarnya? Melek nyambung loh. Karena hati anak sama hati ibu itu nyambung loh. Sehingga penjenengan sendiri yang harus mengelola, jangan pernah berkhawatir dengan anak itu. Kalau itu masih dalam pengawasan kita. Jadi penjenengan amati dia itu minatnya kepada apa. Misalnya pada seni, terus pada olahraga, pada kemampuan menulis atau apa, penjenengan amati, kemudian penjenengan latih itu, bisa kursus, ya bisa les atau apa, misalnya olahraga penjenengan apa, olahraganya badminton apa dilatih badminton, biar nanti pada saat itu, pada saat ada kompetisi pertandingan, dia mempunyai jiwa yang kuat untuk menjadi pemenang, ya, sehingga nanti rasa takut itu nanti tidak akan muncul. Dengan syarat penjenengan itu juga sudah menyiapkan hati dan pikiran, anakku baik-baik saja gitu loh. Khawatirnya itu dibuang sih, ya, dan khawatir sudahlah, kita ada Tuhan, ya, itu nanti ditambahin malam. Iya, tambahin anak. Kalau anaknya beberapa kan, saya digadaknya gigi jadi kan orang fokus itu tok gitu loh. Ya, jadi yang perlu dia siapkan, diamati minatnya anak, senangnya anak itu di apa, kemudian dimasukkan ke situ kepada gurunya mungkin bisa.